Halo semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum saya memulai video presentasi di sini, perkenalkan nama saya Radit. Saya salah satu marketing senior di Accurate Business Center. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan Accurate versi 5 varian yang Enterprise. Untuk Accurate versi 5 Enterprise merupakan versi yang paling tinggi di Accurate Software. Untuk Accurate versi 5 Enterprise lebih cocok digunakan bidang usaha pabrikasi atau manufaktur yang sifatnya lebih kompleks dalam menentukan harga pokok penjualan. Karena untuk harga pokok penjualan di sini untuk versi 5 Enterprise menggunakan harga pokok standar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Accurate 5 varian Enterprise. Untuk Accurate 5 varian Enterprise adalah varian yang paling tertinggi di Accurate. Untuk Accurate versi 5 Enterprise lebih cocok dan digunakan dalam penerapan bidang usaha untuk produksi adalah produksi massal. Lalu yang berikutnya adalah untuk versi 5 Enterprise apabila suatu perusahaan dalam penerapan produksi menggunakan harga pokok standar, untuk versi 5 Enterprise dapat memfasilitasi dan mengcover kebutuhan tersebut. Sebelum saya memulai untuk video presentasinya, di sini saya mungkin akan jelaskan terlebih dahulu definisi dari apa itu standar costing, metode perhitungan standar costing, dan apa itu harga pokok standar, dan elemen dalam membentuk harga pokok standar. Untuk standar costing adalah biaya yang ditentukan sebelumnya yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan perkiraan kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain dalam keadaan normal. Dalam menentukan standar costing akan menimbulkan selisih antara HPP aktual dari bahan-bahan yang terpakai dengan HPP standar costing yang telah kita tetapkan. Nah, dari selisih tersebut akan muncul yang namanya adalah variance of product atau variance. Lalu yang berikutnya adalah metode perhitungan standar costing. Untuk metode perhitungan biaya standar adalah suatu sistem perhitungan untuk menghitung biaya suatu produksi yang sudah memasukkan variabel seperti efisiensi, kondisi ekonomi, dan faktor lain yang berhubungan dengan unit tambahan produk dalam produksi. Metode biaya standar memungkinkan pencatatan keuangan untuk menentukan berapa biaya yang keluar dari setiap unit produksi dan dilihat selisihnya dengan pendapatan untuk menghasilkan profit bisnis di awal produksi. Karena biaya produksi ini adalah kondisi yang belum terjadi, sehingga prediksi biaya standar sangat mungkin untuk berbeda dengan biaya aktualnya. Standar harga yang telah ditetapkan tersebut harus sudah tersusun dan direncanakan, sehingga dapat dipakai menjadi suatu landasan dalam proses produksi perusahaan. Penetapan biaya standar dapat memberikan dasar untuk mengetahui biaya yang seharusnya terjadi dalam proses produksi. Lalu yang berikutnya adalah harga pokok standar. Harga pokok standar adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di depan dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Nah, untuk elemen dalam menentuk dan membentuk harga pokok standar adalah ada 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Jadi, biaya bahan baku di sini adalah menstandarkan bahan baku terdiri dari harga bahan baku dan kuantitas bahan baku. Lalu yang berikutnya adalah tenaga kerja langsung. Untuk tenaga kerja langsung distandarkan terdiri dari tarif upah langsung dan jam kerja langsung. Lalu yang berikutnya adalah tarif biaya overhead. Baik. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung masuk ke sistem program Accurate. Di program Accurate sudah bisa dalam menentukan atau memfasilitasi untuk perhitungan standar costing. Di Accurate versi 5 Enterprise memiliki fitur yang namanya adalah pabrikasi. Di sini saya buka pabrikasi. Nah, di sini kita bisa memasukkan untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabriknya.
Lalu yang berikutnya adalah kita bisa memasukkan untuk bahan baku di sini. Nah, untuk bahan baku di sini kita memiliki beberapa tipe persediaan. Jadi kita di sini bisa mengklasifikasikan tiap masing-masing persediaan. Di sini dicontohkan misalkan untuk tipe persediaan ada bahan baku pembantu, barang setengah jadi, barang jadi, dan barang lain-lain. Jadi tinggal ditentukan untuk tipe persediaannya. Nah, di sini saya ambil contoh, misalkan di sini di sebelah kiri ada pilihan untuk kita bisa memfilter, kita mau melihat tipe persediaannya, apakah bahan baku pembantu, barang setengah jadi, barang jadi, dan barang lain-lain. Apabila kita memfilter bahan baku, di sini kita bisa mencentang keseluruhan untuk bahan baku pembantu dan sebagainya. Yang kita centang hanya bahan baku saja di sini. Lalu yang berikutnya adalah tipenya. Untuk tipe yang berikutnya adalah bahan baku pembantu. Nah, di sini misalkan saya buat ilustrasi, saya bedakan antara bahan baku pembantu, bahan baku dan barang setengah jadi dan barang jadi. Contohnya misalkan di sini adalah saya bikin baru, misalnya saya bikin roti misalkan. Untuk barang jadinya adalah roti. Dan untuk bahan bakunya adalah tepung, telur, gula, dan garam. Nah, di sini kita bisa buat untuk keterangannya. Misalkan kita bikin roti di sini. Tipe persediaannya adalah barang jadi. Seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa memasukkan untuk saldo awalnya. Jadi contoh di sini saya masukkan. Nah, di sini untuk roti kita bisa memasukkan untuk tipe persediaannya adalah barang jadi. Lalu yang berikutnya saya saya membuat untuk bahan bakunya. Saya buat di sini bahan baku misalkan saya masukkan di sini untuk bahan baku adalah tepung. Satuannya adalah gram. Seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa melakukan untuk multi satuan. Jadi misalkan contoh begini. Untuk tepung di sini kita bisa menggunakan pada saat proses produksi menggunakan gram. Akan tetapi kita pada saat melakukan pembelian untuk tepung ini dalam bentuk kilo. Nah, di sini untuk Accurate memiliki fitur namanya adalah multi satuan atau multi unit. Jadi di sini kita bisa tambahkan untuk satuannya. Jadi contoh di sini saya ambil contoh unit keduanya adalah kilo. Misalkan adalah 1000 gram. Seperti ini. Saya saya lanjutkan. Tepung, telur, untuk bahan bakunya, tipenya adalah bahan baku. Sama di sini kalau kita untuk berapa butir, untuk kita beli kilo dan berapa butir telur, kita bisa menentukan untuk multi satuannya. Saya isikan di sini misalkan butir, seperti ini. 1 kilo misalkan ada 36 butir. Saya Nah, yang berikutnya adalah misalkan adalah gula. Sama, tipenya adalah bahan baku, unitnya saya masukkan di sini dalam bentuk gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Saya Nah, setelah kita memasukkan untuk masing-masing persediaannya, kita bisa melakukan input pembelian dulu untuk pembelian produk bahan baku. Kita input pembelian, saya langsung pilih faktur pembelian di sini. Lalu yang berikutnya saya masukkan untuk nama suppliernya, saya pilih input invoice-nya dari faktur yang saya beli ke supplier, kita isi sebagai faktur pembelian kita. Lalu saya masukkan di sini adalah telur. Saya beli dalam bentuk kilo, 100 kilo, misalkan per kilonya adalah 25.000. Lalu saya masukkan adalah tepung.
Misalkan dalam bentuk kilo juga di sini. Saya beli 100 kilo dengan harga 50.000 dan gula. Nah, di sini saya masukkan gula dalam bentuk kilo juga. Misalkan saya belinya adalah 150 kilo dengan harga 100.000. Nah, setelah kita memasukkan untuk pembeliannya seperti ini, saya simpan. Secara otomatis dia akan masuk sebagai persediaan kita, persediaan bahan baku di persediaan barang dan jasa. Nah, di sini kalau kita filter bahan baku, di sini dia akan memunculkan untuk bahan baku saja, tepung, telur, dan gula dengan masing-masing kuantiti sekian. Lalu yang berikutnya, jika kita melakukan di pabrikasi, membuat namanya adalah formula produk. Nah, sebelum kita membuat formula produk, karena kita dalam menentukan harga pokoknya adalah HPP standar, kita harus menstandarkan dulu untuk harga dan kuantitasnya. Supaya apa? Supaya dalam ada kenaikan harga, baik penurunan harga, tidak terpengaruh dengan pembeliannya. Jadi kita mempunyai namanya adalah standar harga pokok sendiri. Jadi menentukan HPP sendiri. Nah, dalam menentukan dan menstandarkan untuk harganya, kita bisa mulai dari aktivitas di sini. Aktivitas, pabrikasi, harga standar persediaan. Nah, di sini kita bisa menstandarkan untuk harganya masing-masing material. Jadi kita tidak terpengaruh dari pembelian material, baik itu naik, baik itu turun, tidak perlu diperhatikan. Karena kita mempunyai namanya adalah standar harga sendiri. Nah, nanti akan dilawankan di akhir bulan, apakah standar yang kita tetapkan dengan aktualnya, apakah lebih besar ataukah lebih kecil dalam variansnya. Nah, di sini di harga standar persediaan, di sini ada namanya tanggal efektif dan tanggal harga standar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah tanggal efektif ini adalah tanggal pada saat kita mau menentukan harga standar material tersebut, kapan efektifnya. Dan tanggal harga standarnya tanggalnya kapan. Misalkan saya buatnya adalah pertanggal 24 bulan 9 2020, misalkan di sini standar harga buat roti seperti ini. Nah, di sini saya akan menstandarkan untuk harga materialnya, baik itu tepung, telur, dan gula. Nah, di sini saya pilih barangnya, tepung, lalu telur, dan gula. Nah, di sini akan keluar adalah harga terakhir. Untuk harga terakhir di sini adalah harga beli aktualnya, pembeliannya. Tepung Rp50. Dapat dari mana? Kita bisa cek di persediaan kita. Persediaan barang dan jasa untuk tepung di sini. Karena di sini harga per unitnya adalah dalam kita beli dalam bentuk kilo, karena untuk rasio konversi ada 1000, berarti adalah Rp50 untuk harga pokoknya. Harga pokok aktualnya. Nah, di sini saya standarkan misalkan untuk penggunaan tepung di sini Rp75. Seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah telur. Nah, di sini keluar untuk harga belinya atau harga aktualnya adalah 694,44 sekian. Nah, di sini kita bisa cek di persediaannya sama barang dan jasa. Nah, di sini untuk harga yang kita lihat adalah telur. Nah, di sini kita bisa cek untuk telur di sini. Untuk telur 3.600 694,44 karena kita bagi berdasarkan butirnya 36 butir. Nah, di sini saya standarkan misalkan untuk telur adalah 700. Lalu yang berikutnya adalah gula. Gula saya standarkan misalkan 150. Jadi meskipun ada kenaikan ataupun penurunan
tetap yang menjadi acuannya adalah standar yang kita buat. Nah, di sini misalkan saya pilih 150, di sini saya isikan 100. Nah, setelah kita buat untuk standarnya, kita bisa simpan. Lalu yang berikutnya kita bisa menstandarkan untuk biayanya. Lalu yang berikutnya kita bisa menetapkan untuk harga standar biaya produksi, di mana di aktivitas pabrikasi standar biaya produksi. Nah, di sini sama dengan standar yang tadi, kita bisa menentukan tanggal efektifnya tanggal berapa, tanggal biaya standar tanggal berapa. Nah, di sini misalkan saya isikan standar biaya buat roti. Nah, di sini kita tinggal masukkan untuk standar biayanya. Misalkan di sini saya pilih adalah contoh atau saya buat baru di pabrikasi, di biaya produksi. Misalkan di sini untuk nama keterangannya adalah biaya tenaga kerja membuat roti. Nah, di sini untuk setelah dimasukkan biaya tenaga kerja membuat roti, nah di sini kita bisa mengalokasikan untuk akunnya yang dialokasikan ke produksi. Nah, di sini saya alokasikan contoh saya ganti di sini untuk bukan biaya gaji dan upah karyawan manufaktur, saya ganti di sini misalkan biaya membuat roti. Saya pilih itu adalah beban. Di sini biaya membuat roti. Nah, di sini kita alokasikan ke produksi. Saya oke. Nah, di sini untuk biaya produksi saya ganti biaya membuat roti. Nah, di sini tinggal kita masukkan untuk alokasinya ke biaya membuat roti. Saya oke. Nah, setelah kita melakukan menstandarkan harga bahan baku dan biaya tenaga kerjanya, nah kita di sini kita bisa membuat untuk bill of material membuat roti. Misalkan contoh di sini saya buatkan roti di pabrikasi, kita buat adalah bill of material adalah formula produknya. Nah, di sini keterangannya membuat roti. Nah, di sini kita masukkan adalah jika ingin membuat satu roti membutuhkan berapa bahan atau berapa bahan-bahan yang membentuk satu roti. Kita bisa inputkan di sini. Misalkan untuk membuat satu roti membutuhkan tepung senilai 10 kg seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah telur memakai 2 kilo. Nah, di sini untuk standar cost-nya akan otomatis menghitung dari konversi yang kita buat tadi. Dan gula. Gula menggunakan misalkan 3 kilo. Nah, di sini dalam membuat satu roti membutuhkan tepung 10 kilo, telur 2 kilo, gula 3 kilo. Nah, apabila kita membuat 10 roti, secara otomatis untuk materialnya akan mengkalikan semua 10 roti. Jadi di sini adalah kita bikin satu produknya butuhnya berapa bahan. Seperti ini. Ini kita bisa print untuk formula produknya, bill of materialnya. Seperti ini. Dengan total material adalah 1,500/400. Lalu yang berikutnya kita bisa membuat adalah SPK atau surat perintah kerja. Nah, untuk SPK di sini kita bisa memilih siapa yang in charge di situ. Misalkan namanya adalah Budi, departemennya apa, lalu deskripsinya adalah membuat roti. Nah, di sini kita tinggal memanggil untuk formula produknya yang telah kita buat tadi. Misalnya adalah membuat roti.
Nah, di sini menginformasikan kita membuat satu roti di sini membutuhkan tepung 10 kilo, telur 2 kilo, gula 3 kilo. Nah, apabila saya membuat 10 roti, dia akan mengkalikan 10 untuk masing-masing bahan bakunya. Tepung 10 kilo kalikan 10, 100, 20, dan 30. Nah, di sini tinggal kita masukkan berapa kita mau produksi untuk roti tersebut, berapa banyak. Secara otomatis akan mengkalikan untuk bahan bakunya. Contoh di sini saya ambil, misalkan saya buat 5 roti. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan print untuk pengambilan bahan baku untuk orang produksi. Nah, ini untuk contoh material slipnya. Lalu yang berikutnya kita juga bisa untuk memprint untuk work order formulanya atau bahan baku produknya. Seperti ini. Jadi ini yang diserahkan ke orang produksi. Lalu yang berikutnya setelah kita melakukan input seperti ini, kita bisa melakukan simpan. Nah, setelah kita melakukan input surat perintah kerja, kita bisa melakukan adalah pengeluaran bahan baku. Nah, di sini kita bisa melakukan memilih untuk WO yang telah kita buat. Di sini tinggal membuat roti untuk jobnya, kita ambil bahan bakunya, kita ambil semua. Nah, di sini orang produksi menginputkan sesuai yang dia keluarkan. Apakah nanti di hasil endingnya apakah sesuai dengan standar yang kita bikin ataukah berbeda. Misalkan contoh di sini untuk tepungnya orang produksi ngambilnya adalah 48 kilo. Lalu yang berikutnya telurnya 11 kilo, kelebihan misalkan. Lalu yang berikutnya adalah ini sama 15 kilo. Jika sudah, kita bisa melakukan print untuk material rilisnya. Seperti ini. Nah, secara otomatis, jika sudah melakukan material rilis, otomatis stoknya akan terpotong. Saya simpan. Nah, di sini saya pilih persediaan, barang dan jasa. Saya perbarui, dia akan memotong stoknya. Tepungnya akan terpotong, klik kanan, history barang. Di sini akan keluar sejumlah berapa gram totalnya. Totalnya adalah 48.000 gram. Begitu juga dengan telur dan gula. Di sini kita bisa lihat untuk masing-masing mutasi pengeluarannya. Untuk gula sekian. Lalu yang untuk berikutnya adalah ini. Kita bisa lihat untuk lihat mutasinya. Nah, setelah kita melakukan material rilis, kita bisa melakukan yang namanya adalah finishing product. Pabrikasi, produk, dan bahan baku keluaran. Kita masukkan untuk WO-nya, work order-nya, membuat roti, tinggal kita panggil untuk rotinya. Jadinya adalah 5. Jika sudah, kita bisa melakukan simpan. Nah, jika sudah melakukan input produk barang jadi, secara otomatis stok akan bertambah. Persediaan barang dan jasa roti. Dia akan menjadikan adalah 5 roti. Nah, di sini kita bisa tahu untuk history barangnya, kita ada namanya penambahan untuk produksi dari material yang kita buat tadi. Nah, pastinya di akhir bulan kita harus melihat laporan yang istilahnya membandingkan antara standar yang kita buat untuk membuat roti dengan aktualnya, pemakaiannya. Nah, di Accurate memiliki laporan, daftar laporan, laporan pabrikasi, standar, dan aktual cost. Jadi, standarnya dan pemakaiannya. Saya pilih, saya oke. Saya pilih di sini, saya cari adalah
Nah, di sini. Ini adalah standarnya yang kita buat, ini aktualnya. Lalu yang berikutnya, jika untuk ingin mengetahui varian produknya, kita bisa melakukan buku besar proses akhir bulan. Nah, di sini kita bisa alokasikan untuk nilai berapa persen yang kita mau alokasikan biayanya, jumlahnya. Saya oke. Jika sudah melakukan proses akhir bulan, kita bisa melakukan untuk melihat nilai variansinya. Tanggal 31 atau tanggal 30. Nah, di sini akan keluar nilai varians produknya dari antara standar yang kita buat dengan aktualnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penerapan di Equals 5 Enterprise. Sekian dan terima kasih. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih detail tentang Equals 5 Enterprise dan ingin mengetahui cara penerapan di bisnis Anda, ataupun ingin mengajukan presentasi dan pembelian produk versi 5 Enterprise, Anda dapat kontak dengan saya di nomor telepon 0856 340 1097. Saya dengan Radit. Terima kasih.